Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Akhirnya dimaafkan pemuda tadi oleh pemuda satu lagi. Maka diberikanlah nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Jadi artinya memaafkan orang lain, kakelah lumpur maaf dia mengatakan. Kita sudah dapat nikmat nanti, Pak. Kita sudah ada pembendaharaan. Sudah ada saham nanti ketika di padang mahsyar. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nyona padum hadis itu ya kita lanjut sajalah. Mana ini? Tadi ada satu lagi, tunggu sebentar. Oh ya. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini masalah zalim juga. Kenapa kita tidak boleh menzalimi orang lain? Kenapa tidak boleh mengambil hak orang lain? Kenapa tidak boleh memalukan orang lain, dapat malegok? Kenapa tidak boleh seperti itu? Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, la tawuddunnal huquq. Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan hak-hak getanyo yang icok ligop jamun. Ketika di dunia hak getanyo icok, tapi getanyo tak sabar Pak, bah icok gede. Nanti kata Rasulullah, saya bersumpah kata Rasulullah, hak kamu akan dikembalikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengurus kembali siapa orang yang sudah menzalimi kamu. Siapa yang sudah menzalimi kamu? Ila ahliha. Jadi nanti hak itu akan dikembalikan kepada yang berhak. Kita nyonyo hak kita nyo, tapi dia pakai caplok ligo. Ini punya kita, sudah dizalimi kita. Ini harta kita sudah diambil oleh orang lain. Sudah diambil oleh orang lain. Makanya Rasulullah mengatakan, la tuaddunnal huquqa ila ahliha. Nanti hak-hak itu akan dikembalikan kembali. Inilah makanya fungsinya kita yakin kepada hari kebangkitan. Makanya orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitannya mati begat aja weh. Hanai fikir tapu. Allah bah gede pajan lain. Pajan lain dapat juh mangat menyokong di sini. Pajan lain dapat tata lalimi kau menyokong di sini. Pajan lain dia nyokong meninggal hanya lalimi kau boleh. Kalau sudah meninggal enggak bisa lagi menikmati dunia. Maka nikmati terus. Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi. Bahkan Imam Al-Ghazali. Ada dua kesalahan manusia ketika hidup di dunia ini. Yang pertama, beliau berpikir itu ulidu litamatu'in. Hidup di dunia ini untuk nikmat saja, untuk menikmati. Ini tidak tahu beliau kalau nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar hangku. Jadi makanya ulidu litamatu'in. Jadi hidup ini untuk menikmati saja itu keliru. Kenikmatan itu bukan dunia saja. Maka kenapa kita minta kepada Allah kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat? Gedenya adalah dua-dua nikmatnya kan tambah nikmat rugo rugo. Karena nikmat yang satu ini, nikmat dunia ini cuma sebatas umur kita saja. Kemudian yang kedua, kesalahan manusia itu orientasinya dunia, Mbak. Hana orientasi akhirat. Hana orientasi padang mahsyar lon pakiban. Untuk menyogetik dalam neraka pakiban. Gaya yang kepikir dunianya untuk hana lon pajoh pucuk ora pakiban. Nya orientasi, pandang orientasinya, Mbak. Visi-misinya pendek. Ini nanti 5 hari lagi saya enggak punya duit bagaimana? Nya orientasi, Mbak. Sedangkan orientasi kita kan semakin panjang sekali. Oh, katanya masalah rezeki hana perlaya masalah rezeki menyo katanya to ngak Allah mak. Nyo kato ngak Allah pihana. Mak fi dah puput. Bagaimana mau rezeki itu secara berkah keberkahan diberikan? Makanya rezeki itu sama seperti orang kafir gejo oleh Allah. Yang hana semayangnya sama mendung gejo. Gejo oleh Allah. Keberkahan tidak ada, apa-apa tidak ada. Jadi makanya dalam hidup ini kita minta berkah. Hana pupuh, hana pelecok atagok, hana pelecok atagok. Menyocok atagok membuat kita susah, membuat kita gundah. Yang pertama gundah di sini. Yang kedua kata Rasulullah gundah di padang mahsyar.
Kan zulumat namanya, Pak. Ya pehek dro katanya. Ati pehek dro putek tetat urungnya, Pak. Nyutang golon bayu ya tetat urungnya maho ka pulang. Ku putek tetat deh, Pak. Mun dibilang pandang mentang hai dah tetat ngan katanya, Pak. Nya hana menumpuk le nyo kamu lawak bilang padang, nya hana pun dak minta le urang, Pak. Itu bilang padang. Ini apalagi padang mahsyar. Di padang mahsyar yang digambarkan oleh Ibnu Abbas, fiddatun bayda. Jadi tanah itu warnanya putih perak. Kemudian warna langit apa? Warda tangkat dihan. Warna langit nanti merah. Kenapa merah? Waktu itu langit terbuka. Ketika langit terbuka, maka nuzulul malaikah, malaikat turun. Waktu malaikat turun, malaikat pun menundukkan kepalanya. Langit begitu juga. Langit saking malunya, warnanya berubah saking takut, bukan malu. Saking takutnya kepada Allah, warna langit berubah menjadi merah. Kaddihan. Itu belum lagi, nanti dari neraka itu, di salasi syu'ab. Itu dalam surah apa? Mursalat. Nanti ada keluar api neraka. Rupanya api neraka itu, apinya sampai ke padang mahsyar rupanya, Pak. Jilatannya sampai ke padang mahsyar. Wa ma yughni minal lahab. Lahab itu apa? Itulah apinya sampai ke padang mahsyar. Jadi dia mencari saw penghuninya saw. Nanti kita akan mendengar nanti. Di padang mahsyar akan mendengar ketika api di dalam neraka itu keluar ke padang mahsyar, suaranya seperti suara keledai. Lagi itu keledai. Itu keledai, Pak. Nyoknya yang dikatakan huru-hara di padang mahsyar. Ada sebagian penafsir mengatakan itu suara orang yang ketakutan tatkala melihat api neraka sudah keluar dari neraka, Pak. Ini namanya lahab dia. Maka seorang akan melihat waktu itu kadut draw susah, bahkan susahnya na masalah ngok, ya pun selesai masalah. Belum lagi kondisi padang mahsyar seperti itu. Belum lagi ada api neraka yang masuk ke padang mahsyar. Maka ketika dia mau masuk ke padang mahsyar, dia mengeluarkan 3 awan, Pak, yang warnanya hitam. Maka kondisi padang mahsyar nanti, ketika kita sibuk dengan amalnya, sibuk ya berdepan, Bu, kita akan melihat awan pertama warna merah. Yang kedua warnanya hitam. Ada 3 awan warna hitam. Awan yang pertama itu di atas kepala orang-orang yang berbuat zalim, angka yang berbuat zalim. Kemudian fi yaminihi, awan yang kedua sebelah kanan dia. Awan yang ketiga sebelah kiri dia. Awannya warna hitam. Maka Allah mengatakan kepada orang-orang ini, orang zalim, murun, kafir, mandub, intaliqu ila dhi thalathi syu'ab. Kamu kalau ingin selamat dari azabku, sembunyi kamu, coba berlindung di bawah awan ini. Mengeplung dia wayang, Pak. Waktu geplung ili meyup awan itu bukan solusi. Tetapi makin panas lagi di bawah awan itu. Di bawah awan itu makin panas. Menyohana yakin tidak kalian betul ibu hana betul. Yang jelas belum sampaikan informasi dalam Al-Quran ke bina. Informasi dari Allah seperti itu. Apakah kita yakin tidak yakin yang urusan tayang dengan Allah? Rasulullah menyampaikan informasi jangan zalim. Baik zalimi kau. Karena kezaliman itu adalah apa? Kezaliman nanti di padang mahsyar. Baik dok padang mahsyar tak minta Rasulullah, Pak. Rasulullah nak tolong lon, puy ada lon dia, Pak. Rasulullah sudah memberikan berita seperti ini, jangan zalimi orang lain. Bahkan orang menzalimi orang lain, dia menggunakan harta itu untuk beribadah, ibadah hanya diterima oleh Allah. Geblau sajadah yang kesemayang sampai yang sajadahnya. Yang sajadah saya harum, Pak. Dari hari hasil menzalimi orang lain. Maka salatnya yang akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Itulah hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan kalau seorang itu membeli baju 10 dirham, 1 dirham saja dari yang haram, padahal cuma berapa persen, Pak? 1%, ya, Pak. 10%. Dari 90%, kan lebih banyak yang halal, tapi tetap dikira haram juga. Tetap tidak berkah salatnya. Maka salatnya tidak akan pernah diterima oleh Allah. Oh, pakai banjar alunnya, kalau lun pun anjingnya harta tagap, jik tak bantu masjid, yang bantu tu masjidnya. Jadi sekian miliar tu nyo hari bagi banjarannya. Kakilah supaya gelih harta yang kepegang oleh Al-Quran, supaya gelih harta bersedekahlah. Gemu sedekah dengannya. Gecok harta korupsi buno, harta menzalimi kau buno, gemu sedekah masjid. Nyo 100 juta masjid 100 juta, alhamdulillah keaman dah. Dijawab oleh Rasulullah SAW.
Seorang yang makan haram, kemudian dia mengambil hartanya itu, dia bersedekah dengan yang haram lagi, dia bersedekah dengan harta haram tadi, membantu masjid dan lain sebagainya, sama kata Rasulullah, seperti orang yang kena najis, dia ingin membersihkan dirinya, dia ambil najis lagi. Maka seumur hidupnya kata Rasulullah, dia tidak pernah lepas dari yang haram itu. Kecuali apa? Dia bertobat kepada Allah dan dia tanggalkan semua harta haram itu. Ya, oh ki Banjaralung ka belum motor kanyo kajenya Pak. Cok motor pulau Pak, atau jangan pakai lagi Pak. Pokoknya pengharum Pak. Oh haik lo, pakai laju. Tak ada masalah. Keberkahan hana Pak je katanya Pak. Kita kan ingin mencari keberkahan. Untuk apa kita mewah, hidup mewah dan lain sebagainya, cuma tidak berkah. Hana berkah hidup. Kita ingin keberkahan. Keberkahan itu dari yang halal. Bahkan dari yang halal saja itu dipertanyakan oleh Allah. Apalagi yang haram. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah. Ingin mencari makanan malam-malam. Artinya apa? Ingin cari makan. Malam yang dimaksud di sini kan tengah-tengah malam. Gaknya kat tengah ni, Pak. Jadi artinya habis salat Isya ya. Jadi keluar sebentar ingin cari makanan. Rupanya ketemu dengan Abu Bakar. Kau menjak Abu Bakar, lu minta makanan. Oh sama-sama cik ni, 3 saja. Jumpa lagi dengan Umar bin Khattab. Kalele. Ketika mereka sedang berjalan-jalan itu, rupanya tiba-tiba ketemu dengan seorang pemuda. Pemuda ini dari dulu dia sudah berniat akan memberikan kambingnya, memasak kambingnya, memberikan susunya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Umar dan Abu Bakar berjalan dengan Rasulullah, maka kenikmatan ini dinikmati juga oleh Abu Bakar dan Umar. Kitanya tajak ngurung-urung terpandang saja, ngebupati saja. Bupati dihormati, gede-gede dihormati, Pak. Gede-gede dihormati. Bupati dijamu, gede-gede dijamu, Pak. Bukan karena kitanya tajak ngebupati, Pak. Jadi waktu itu apa Rasulullah dan 2 sahabatnya diajak masuk ke rumah pemuda ini. Ya Rasulullah, saya sudah lama ingin menjamu engkau ya Rasulullah. Ini sudah ada datang sahabatmu dengan sahabat-sahabat kemari ya Rasulullah. Umar cukup galak, Abu Bakar begitu juga. Ketika itu apa? Sebelum ini saya masak dulu, sambil nunggu, ini susu kambing ini nikmati dulu. Umar bin Khattab, Abu Bakar gejek itu emang. Apa kata dia? Oh ma, cukup nih ma, udah ma. Cukup nih ma. Kita baru saja keluar saja sudah dapat makanan. Akhirnya diberikan lagi kambing ini dan makan kambing ini. Apa kata Abu Bakar dan Umar? Alhamdulillah, kita sudah dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ketika itu mengatakan, wahai Abu Bakar dan Umar, yang kalian makan tadi akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar tidak menzalimi orang lain. Makanan itu cuma-cuma diberikan. Maknanya yang halal saja dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, apalagi yang haram. Belum yang haram. Nyakah halu. Abu Bakar tidak ambil punya orang lain. Umar tidak ambil punya orang lain. Tetapi apapun yang dia makan yang halal itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tacok atagop yang haram. Apalagi katanya mendalimi kau. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ada kita lihat satu hadis lagi ya. An Abdillah bin Amru. Jadi hadis ini menerangkan kalau ada yang mengatakan lun urung muslim, tidak dikatakan muslim dia kalau tidak menjalankan hadis ini, Pak. Aneh pegang muslim. Oh lun muslim, lun mukmin, bahkan muslim mukmin, lun semayang, lun tahajud, bukan itu indikasinya. Indikasi seorang muslim, seorang mukmin bukan banyak tahajudnya. Kan le tahajud. Kupo le tahajud le temenak cik kau. Oh saya buat ini, saya bukannya masalah haji, bukan di situ. Oh lun umrah kapal donggo haji, bukan di situ, Pak. Indikasinya bukan di situ. Maka hadis dari Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini melihat indikasi seorang itu muslim atau tidak. Ya. Dan bukan lihat di KTP, Pak. KTP muslim, muslim. Ya. Belum nan gaknya muslim, Pak. Nan muslim, berarti muslim. Maka DPP muslim, Pak. Gak nyampi ke semayang tengah malam. Kan yang indikasinya. Indikasinya kata Rasulullah, al muslimu, ya ini dalam bentuk
kalimat mubtada. Didahulukan kalimatnya. Kalimat pertama. Yang dikatakan muslim itu kata Rasulullah, ya nih. Man salimal muslimuna min lisanihi. Yang dikatakan orang itu muslim, orang muslim yang lain selamat dari lidah dia. Hana tak kengegop. Ya nambah. Katanya yang bagop naik kengegedron. Hana berarti muslim bapaknya. Ya nambah. Naik kengegedron, naik temenadron, hana berarti muslim bapaknya. Ya nambah. Berarti indikasi muslim tidak ngomong pada orang lain. Ini kita tanya sama siapa? Sama orang lain, Pak, sama tetangga. Naik temenak dron, naik temenak lon, tapi berarti kan muslim urungnya. Sudah. Wayadihi, dan tangannya juga tidak mentalimi orang lain. Maka sama tetangga kita tanya, naik talimi dron bapaknya, naik cok ada dron, naik cok ada lon, berarti kan muslim urungnya, Pak. Itu bukan muslim. Maka indikasi seorang itu dikatakan muslim apabila orang lain selamat dari dia, Pak. Selamat dari getanyo. Menyo urang lain selamat dari getanyo, dari lidah getanyo, nyan, Pak. Dari jaro getanyo berarti getanyo muslim. Nyo getanyo dah semayang tahajud, tak cok dah kau. Tak semayang tahajud, tak temenak kau, tak keng kau, tak ribah kau, nyan, Pak. Tak pesakit hati kau, nyan. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Jadi bagaimana caranya? Maka berhijrahlah. Arti hijrah apa? Berpindahlah. Apa maksud berpindah? Berpindahlah kalian itu, kata Rasulullah, manahallahu anhu. Dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gepaharimnya, baik pebut, baik tak pebut, ya, Pak. Allah gepaharimnya, baik pebut, baik talim, baik tak pebut, ya, Pak. Maka di dalam hadis qudsi, ya kita sedikit lagi. Dalam hadis qudsi dikatakan begini. Ini haramtu zulma ala nafsi. Saya, kata Allah dalam hadis qudsi, saya mengharamkan zalim terhadap diriku. Saya tidak pernah mendalimi makhluk, tidak. Maka ketika getanyo ronyo mendemai rezeki wana, hana kezalimi getanyo Allah, Pak. Itu demi kemaslahatan kita juga. Gejok wana, apakah gejok wana? Supaya getanyo tidak mengganggu ibadah kita. Supaya gejok wana pakan gedanyo sampai tengok ke Allah. Aci gejok le, mungkin nak tengok le ke Allah. Wate gejok wana, ya Allah. Wati tengok mentang tengok Allah. Wate gejok le, nya kasibuk dengan harta. Katuo ke Allah. Wate gejok sakit, bukan berarti Allah mendalimi gedanyo kon, Pak. Tapi demi kemaslahatan kita juga. Jadi maka Allah mengatakan, saya tidak pernah zalim, kata Allah. Saya mengharamkan zalim pada diri saya. Ketika saya berikan pahala kepada si fulan, sudah pantas saya berikan pahala kepada dia. Ketika saya masukkan si fulan ke dalam surga, sudah pantas dia masuk dalam surga. Karena dia sendiri minta untuk dimasukkan ke dalam surga. Kalau saya masukkan si fulan ke dalam neraka, sudah pantas dia itu masuk ke neraka, pantas masuk neraka. Kenapa? Dia sendiri minta untuk dimasukkan ke neraka. Kitanya kayak ada pesusah draw, Pak. Tak talimi kok, nya ada pesusah draw nanti, Pak. Maka di padang mahsyar nanti bukan saya susahkan dia. Dia dari dulu minta untuk disusahkan di padang mahsyar. Lagi urung bangkit padang mahsyar. Apa kata kelompok ini? Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, pekan lun buta, ya Allah. Arti buta hanya jelas tujuan. Sedangkan di dunia saya bisa pergi ke Eropa, bisa pergi kemari, fasilitas ada, semua ada. Kenapa tidak ada apa-apa lagi, ya Allah? Nyum badan terlihat tepuh, ya Allah. Ya Allah. Dia berani ngomong seperti itu depan Allah. Apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika atatka ayatuna fanasitah. Nyan wate dunia pun lonjok perintah. Nana pun perintahnya. Baik proteh baklon, kata Allah. Saya larang kamu jangan buat ini, jangan buat ini. Kamu lakukan juga, kata Allah. Saya arahkan kamu kehidupan dunia begini, kehidupan, tapi kamu nak mau juga, kata Allah. Maka baik cerita baklon, kata Allah, baik cerita baklon. Kadzalika yaumatunsa. Saya juga lupa kepada kalian. Maka ji orang yang hudip di dunianya, hudip senang, hudipnya pajuh hatagap, untuk berakhirat merah-rah hudip kan, merah-rah hudip. Baik tapi ke hudip di dunia ngan di padang mahsyar 20 tahun, 60 tahun tertutup. Satu hari di sana, kata Rasulullah. Jadi satu hari di sana 50 alfa sanah, 50,000 tahun satu hari. Setelah 50,000 tahun satu hari. 50,000 tahun kedua 2 hari. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma'atwala hadha, panjang sekali ya Rasulullah. Tidak bagi orang beriman, kata Rasulullah. Orang beriman itu 50,000 tahun itu satu hari,
kantidari salawatil khams, seperti menunggu salat 5 waktu. Nyolehu kata asa, kata prihasam, asa terus maghrib, maghrib terus isya. Angkanya katanya orang mukmin ketika nanti berada di padang mahsyar. Saya rasa cukup sekian. Nanti akan kita lihat kembali. Kalaupun kita lanjutkan nanti masalah zalim, kita pilih nanti beberapa hadis-hadis pilihan lagi. Kalaupun nanti mengarahnya sama juga, maka kita ambil judul yang baru. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.